milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Besar dan sempurna berkat-Mu Tuhan atas hidup kami, dari waktu ke waktu sampai pada saat ini dan bahkan selama-lamanya. Itu sebab ya Tuhan, patutlah kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu, berkat-Mu atas hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, tuntun kami untuk mengertinya, dan Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menguraikannya, supaya bagian firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita pada kesempatan ini adalah diambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudara, setiap orang yang menikah memiliki kerinduan supaya dari pernikahan mereka, maka mereka akan dikaruniai anak, dikaruniai keturunan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, setelah dikaruniakan anak, lalu apa yang harus diperhatikan dan yang harus dilakukan oleh orang tua dari sang anak tersebut? Maka tugas orang tua bukan hanya memberikan gizi yang cukup, memberikan pakaian kepada anak, memberikan peluang kepadanya untuk menempuh pendidikan yang baik. Tetapi tugas orang tua yang tidak kalah pentingnya itu adalah memberikan didikan. Didikan adalah kunci kesuksesan bagi seorang anak untuk menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Maka pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana sebagai orang tua kita memberikan didikan kepada anak-anak kita, kepada orang muda? Maka ada beberapa saran yang masih sangat relevan dengan kondisi sekarang di zaman kita sekarang ini. Yaitu yang pertama adalah memberikan didikan dengan keteladanan. Mendidik dengan keteladanan adalah prinsip utama dalam hal mendidik anak dan juga orang muda. Anak orang muda paling mudah meniru perilaku dari orang dewasa yang ada di dekatnya, terutama dari orang tuanya. Sehebat apapun orang tua memberikan nasihat, memberikan motivasi, juga memenuhi kebutuhan sang anak, jika tidak ada keteladanan dari orang tua, maka kebanyakan anak-anak menjadi sulit dikendalikan. Anak berani memberontak. Saya ambil contoh belum lama ini. Ada seorang bapak yang menceritakan, suatu waktu dia melihat anaknya yang sudah remaja itu berkumpul dengan teman-temannya dan mereka kedapatan sedang menghisap rokok. Lalu sang bapak tersebut kemudian memanggil anaknya dan memarahi anaknya pada waktu itu juga. Tetapi apa respon dari sang anak ketika bapak ini menegurnya? Dia mengatakan, "Bapak bisa merokok, masa saya tidak?" Saudara-saudara, ini merupakan bukti bahwa keteladanan dari orang tua itu menjadi kunci di dalam hal mendidik anak. Jika kita menginginkan anak kita tidak menghisap rokok, maka sudah seharusnya seorang
ayah, seorang bapak atau orang tua juga tidak merokok. Jika kita menginginkan anak kita rajin beribadah, maka orang tua pun harus menunjukkan teladan sebagai orang yang rajin beribadah dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi penting bagi kita dalam hal mendidik anak, prinsip keteladanan itu harus yang utama. Yang kedua adalah, mari kita memberikan didikan anak itu dengan penuh kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, setiap anak akan mengalami proses dalam perkembangan dirinya. Proses perkembangan atau pertumbuhan dalam dirinya. Baik itu menyangkut pertumbuhan fisik, jiwa atau karakter, dan juga dalam hal imannya. Nah, dalam proses pertumbuhan tersebut, seorang anak bisa saja melakukan kesalahan. Respon orang tua terhadap kesalahan dari yang dilakukan oleh anak itu akan sangat menentukan perkembangan anak itu selanjutnya. Kalau kita merespon dengan keras dan kasar, dengan kata-kata yang tidak terkendali, maka hasil yang kita dapatkan, anak kita bukannya menjadi mendengar nasihat kita, tapi justru dia menjadi sakit hati dengan nasihat kita, dengan sikap kita atau dengan kata-kata kita, dan memunculkan pemberontakan. Jadi dalam pola pendidikan anak, secara khusus ketika anak melakukan kesalahan, maka prinsipnya adalah mari kita memberikan nasihat dan memberikan pemahaman kepadanya dengan penuh kasih. Kalaupun kita memberikan sanksi kepada anak kita, maka yang kita lakukan itu harus ada unsur kasih di dalamnya. Bukan unsur kemarahan, bukan unsur kebencian, bukan unsur amarah yang meluap-luap, yang tidak terkendali, yang membuat akhirnya justru kita jatuh di dalam dosa, dan kemudian anak kita pun tidak mengikuti atau tidak mendengar apa yang menjadi nasihat kita. Jadi prinsip yang kedua adalah didiklah orang muda, anak-anak itu dengan kasih. Itu adalah prinsip yang tidak kalah pentingnya dalam hal mendidik anak. Yang berikut, yang ketiga, saudara-saudara, didiklah anak dengan memberikan penghargaan kepadanya. Dalam proses tumbuh kembang anak, anak-anak seringkali melakukan sesuatu itu dengan begitu baik. Dan apa yang dilakukan itu dapat dianggap sebagai prestasi. Bagaimana respon kita ketika anak kita melakukan atau dapat menghasilkan sesuatu yang dikategorikan sebagai prestasi? Maka yang paling utama kita lakukan adalah memberikan apresiasi. Mungkin itu dengan ucapan terima kasih kita, rasa bangga kita kepadanya, pujian kita kepadanya. Tapi bisa juga dengan memberikan semacam hadiah kecil. Kalau itu yang kita lakukan, memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. Ketika anak melakukan sesuatu yang baik, menunjukkan sesuatu yang berprestasi, maka itu akan membuat anak kita akan terus termotivasi untuk terus melakukan yang baik, untuk terus melakukan yang baik, bahkan menciptakan prestasi, menghasilkan prestasi di dalam kehidupannya. Jadi yang ketiga dalam hal mendidik anak adalah berikanlah penghargaan ketika anak kita, berikan apresiasi ketika anak kita itu melakukan sesuatu yang baik atau menghasilkan sebuah prestasi di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang keempat dalam hal kita mendidik anak adalah mari kita melakukannya secara berulang-ulang. Saudara-saudara, Ulangan 6 ayat 7 mengatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berdasarkan ayat ini, maka kita mengetahui bahwa prinsip pendidikan yang berulang-ulang itu menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam hal mendidik anak. Maka
dibutuhkan kesabaran di dalam diri kita. Untuk apa? Memberikan nasihat, memberikan didikan secara berulang-ulang. Baik itu dengan tutur kata kita ataupun dengan keteladanan hidup kita. Dan kalau kita melakukan itu berulang-ulang, maka saya meyakini sesuatu yang baik itu akan tertanam di dalam diri anak itu. Dan itu akan menjadi karakter di dalam kehidupannya. Menjadi perilaku yang akan terus-menerus dia praktekkan di dalam perjalanan hidupnya. Dan tentu saja saudara-saudara, masih ada banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam hal mendidik anak ini. Tetapi prinsipnya adalah bagaimana supaya anak, seperti kata firman Tuhan tadi, sampai pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari didikan itu. Maka seperti apa yang saya sampaikan tadi, yaitu mari kita mendidik anak kita dengan keteladanan. Yang kedua, mari kita mendidik anak kita di dalam kasih. Yang ketiga, mari kita mendidik anak kita dengan memberikan apresiasi kepadanya. Dan yang terakhir, prinsip ulang berulang, mendidik ulang berulang. Sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, itu kita ajarkan berulang-ulang, kita lakukan berulang-ulang, maka itu akan menjadi tertanam di dalam diri anak itu. Dan anak itu tidak akan pernah lupa dengan nasihat kita, tidak akan pernah lupa dengan didikan kita, dengan keteladanan kita. Dan sampai masa tuanya, ia akan tetap mengingat dan tidak akan menyimpang dari jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagi kita yang memiliki anak, memiliki orang muda, atau kita yang diberikan kesempatan saat ini sedang mengajar orang muda, baik itu di gereja, di sekolah, di masyarakat, di mana saja, maka perhatikan bagian firman Tuhan ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia tidak akan pernah menyimpang dari didikan, dari jalan yang kita sudah arahkan kepadanya. Dan anak-anak kita, orang muda kita akan menjadi anak yang berkarakter baik, yang memuliakan Tuhan. Dan anak-anak kita, orang muda kita menjadi orang-orang muda, anak-anak yang takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan sampai kapanpun juga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk perenungan ini. Biarlah perenungan yang singkat ini boleh tertanam di dalam ingatan kami. Boleh kami praktekkan dalam perjalanan hidup kami. Supaya apa yang menjadi pesan dari kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami jikalau kami sebagai orang tua atau sebagai pengerja yang melayani anak-anak dan orang muda, kami lalai dalam memberikan didikan kepada anak, kepada orang muda yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami untuk melakukan kewajiban kami, tanggung jawab kami, mendidik anak, mendidik orang muda sesuai dengan kehendak-Mu, melakukannya dengan sepenuh hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Amin.